Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, anak-anak, kemarin kita sudah sedikit membahas mengenai teks debat, seperti apa-apa saja yang ada di dalam teks debat, bagaimana topik yang dibahas, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar bagaimana menyusun kembali teks debat dan bagaimana kita mengomentari teks debat dan kita belajar membuat teks debat. Nah, kita mulai saja. Baik anak-anak, untuk mengonstruksi teks debat atau menyusun kembali teks debat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kelogisan argumen dan kejelasan fakta. Dalam menyampaikan argumen ketika berdebat, itu tentunya harus jelas. Pada setiap pendapat itu harus disertai info-info atau data-data yang faktual atau berdasarkan fakta yang jelas. Baik itu berdasarkan sumber dari buku, undang-undang, pengalaman, penelitian, ataupun hasil membaca kita. Agar mudah dipahami dalam menyampaikan argumen, harus berdasarkan pola yang tepat atau yang mudah dimengerti, seperti pola induktif dan juga pola deduktif. Pola induktif itu kita mengungkapkan terlebih dahulu fakta-fakta umum, kemudian diakhiri oleh inti dari pendapat kita. Begitupun kebalikannya adalah pola deduktif, yaitu kita mengungkapkan terlebih dahulu apa inti dari yang akan kita bahas, kemudian disertai dengan contoh-contoh atau hal-hal yang umum. Yang kedua adalah kesantunan dan juga keefektifan berbahasa. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kesantunan. Kesantunan berkaitan dengan budi bahasa atau bagaimana etika kita dalam menyampaikan sebuah argumen. Dalam pembahasan ini terdapat pemilihan kata mana yang baik atau mana yang tidak baik atau mana yang pantas digunakan dan kurang pantas digunakan dalam sesi debat. Pada intinya, dalam menyampaikan pendapat, kita tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang kasar. Kita bisa menggunakan kalimat seperti saya mohon, pendapat Anda kurang tepat, sebaiknya dikoreksi, Anda keliru, pendapat Anda sulit dipahami, dan pendapat-pendapat sopan yang lainnya. Selain itu, anak-anak, kesantunan juga dapat dilihat dari bagaimana ekspresi kita dan juga gerak tubuh kita. Misalnya, jangan memasang ekspresi seperti ini. Itu tidak boleh. Kemudian dalam gestur atau gerak tubuh kita harus sopan, tidak boleh seperti ini. Ini terlihat sangat mengintimidasi ya. Baik anak-anak, kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya. Yang kedua, keefektifan kalimat. Dalam berargumen atau menyampaikan pendapat kita ketika debat, tentu harus menggunakan kalimat yang efektif. Nah, kalimat yang efektif itu kalimat yang seperti apa sih? Sederhananya, kalimat efektif itu kalimat yang mampu menyampaikan isi dengan jelas. Jadi, tidak berputar-putar dan mudah untuk dipahami oleh pendengarnya. Kita masuk ke dalam pembahasan kelancaran berbahasa. Nah, jadi dalam debat ini, khususnya dalam perlombaan debat atau misalnya dalam debat presiden ataupun debat pemilihan gubernur dan lain sebagainya, yang menjadi penilaian itu adalah salah satunya kelancaran dalam berbahasa atau kelancaran dalam menyampaikan argumennya. Selanjutnya yang keempat, dalam berdebat kita harus memperhatikan intonasi. Ya, dalam berdebat atau sederhananya dalam berkomunikasi biasa saja kita tetap harus memperhatikan intonasi atau tinggi rendahnya nada yang kita keluarkan ketika kita berbicara. Karena nada itu pun menentukan apa maksud yang akan kita sampaikan. Jadi akan berbeda-beda maknanya ketika kita menggunakan intonasi yang berbeda juga. Yang kelima adalah ekspresi. Kita harus memperhatikan ekspresi. Seperti yang sudah tadi saya sebutkan, ekspresi itu berkaitan dengan pengungkapan atau proses menyatakan sesuatu. Jadi mengungkapkan juga makna apa yang ingin kita bahas. Jadi dalam berdebat kita tidak boleh menggunakan ekspresi marah, ekspresi mengintimidasi, ekspresi menentang, seperti itu tidak boleh. Jadi kita tetap harus menggunakan ekspresi yang sesuai, yang ramah dan menghormati
orang lain. Ya anak-anak, tadi yang pertama kesantunan, keefektifan kalimat, kelancaran berbahasa, intonasi, dan ekspresi itu masuk ke dalam poin kesantunan dan keefektifan berbahasa. Jadi perlu diingat kembali hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika membuat teks debat atau ketika berdebat, menyusun teks debat, ataupun ketika mengonstruksi teks debat. Yang pertama adalah kelogisan argumen dan kejelasan fakta. Yang kedua adalah kesantunan dan keefektifan berbahasa, yang terdiri atas beberapa poin yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya, apa poin yang ketiga? Poin yang ketiga adalah kejelasan simpulan debat. Baik anak-anak, setiap kita sudah menyampaikan argumen lalu berdebat ditentang oleh masing-masing oleh tim satu dengan tim yang lainnya, hal yang paling penting adalah di akhir debat tersebut, yaitu setiap tim harus menyampaikan argumen akhir mereka, apakah mereka tetap dengan pendapat mereka atau menambah pendapat lain dan lain sebagainya. Nah, itulah mengapa kejelasan kesimpulan sangat menentukan dalam debat ini. Nah, itulah anak-anak, semoga kalian bisa paham dengan apa yang Ibu sampaikan mengenai bagaimana mengonstruksi debat atau permasalahan atau isu dalam debat. Dan ini juga bisa dipakai sebagai cara untuk membuat teks debat atau cara-cara bagaimana kita berdebat. Baik anak-anak, sekarang waktunya kita menyimpulkan pembahasan kita pada kali ini. Nah, dalam mengonstruksi debat atau dalam berdebat, ada beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kelogisan argumen dan kejelasan fakta. Yang kedua, kesantunan dan keefektifan berbahasa. Dan yang ketiga adalah kejelasan simpulan debat. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam berdebat atau dalam menyusun atau membuat teks debat. Baik anak-anak ibu yang baik dan juga pintar, itulah pembahasan kita pada hari ini. Baik anak-anak, sekarang waktunya kalian semua berlatih dalam penalaran kalian dan dalam kepahaman kalian terhadap materi yang telah ibu sampaikan. Yang pertama, langkah yang harus kalian lakukan adalah silahkan tonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada tim netral, tim oposisi, dan tim afirmasi. Kali ini kita akan debat tentang larangan membawa HP ke sekolah. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naura sebagai moderator. Sebelum debat dimulai, saya akan membacakan aturan-aturan debat. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan bagi tim untuk memperkenalkan diri. Yang kedua, saya akan memberikan kesempatan bagi tim untuk menyampaikan pendapat masing-masing. Dan terakhir, yaitu kesimpulan semua argumen atau pendapat dari semua tim akan dirangkum dan dijadikan kesimpulan. Baiklah, saya memberikan kesempatan untuk tim untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Janatu Mawa dari tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Rafika Pradini dari tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dari tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Rameliadi Putri dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Alfredo dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Adianto dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Ramadan Nofrianda dari tim netral. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rianata dari tim netral. Banyak sekolah, terutama sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, yang melarang siswanya membawa HP ke sekolah. Tetapi banyak juga yang memperbolehkan membawa HP. Sebagian orang menganggap ini sangat bagus dan positif, dan ada juga yang menganggapnya negatif. Dengan demikian, larangan siswa membawa HP menuai perdebatan. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada tim afirmasi untuk memberikan pendapatnya. Terima kasih atas kesempatan yang Anda berikan. Menurut pendapat saya setuju karena seorang siswa seharusnya tidak boleh membawa HP ke sekolah dikarenakan dapat mengganggu konsentrasi belajarnya. Masalah tersebut dapat menghambat proses belajar mengajar. Aplikasi yang ada di smartphone dapat mengganggu konsentrasi siswa dalam pembelajaran di sekolah. Saat siswa belajar, pasti pikirannya tertuju pada aplikasi yang ada di smartphone. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada tim oposisi. Terima kasih atas kesempatan yang Anda berikan. Menurut saya, seorang siswa seharusnya boleh membawa alat komunikasi ke sekolah untuk sistem pembelajaran tentang mata pelajaran yang akan dibahas, dan juga sebagai sarana komunikasi dengan orang tua dalam keadaan yang mendesak.
atau orang tua dapat menghubungi anaknya secara langsung. Setidaknya orang tua merasa nyaman karena dapat berkomunikasi dengan anaknya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk memberikan pendapat kepada tim netral. Terima kasih atas kesempatan yang Anda berikan. Menurut pendapat saya, membawa alat komunikasi ke sekolah boleh juga. Asal tidak disalahgunakan, smartphone memang bisa membantu dalam proses belajar mengajar. Tetapi juga dapat menghambat, jadi smartphone seharusnya hanya digunakan untuk hal-hal penting. Bukan hanya di sekolah, tetapi harus diterapkan di setiap tempat. Terima kasih atas pendapat yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada tim afirmasi untuk mengomentari pendapat dari tim oposisi. 3. Terima kasih atas kesempatan yang Anda berikan. Saya akan mengomentarkan pendapat dari tim oposisi. Saya tidak setuju dengan pendapat tim oposisi karena aplikasi di internet memberikan kesempatan untuk berbuat curang. Banyak siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan dan ambil jalan pintas dengan mencari di internet. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada tim oposisi. Komentari dari pendapat afirmasi, smartphone sebenarnya dapat menjadi alat bantu, terutama dilengkapi beberapa aksesoris seperti kamera, kalkulator, dan internet. Jika siswa tidak membawa HP ke sekolah, maka orang tua perlu menghubungi sekolah. Baik, selanjutnya persilakan kepada tim netral untuk memberikan komentarnya. Menurut saya, HP dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah pihak sekolah bermusyawarah dengan orang tua siswa. Bagaimana jika siswa dibolehkan membawa HP ke sekolah dengan peraturan yang wajar? Sekian, terima kasih. Baik, kesimpulannya yaitu pihak sekolah bermusyawarah kepada para orang tua bagaimana jika siswa diperbolehkan membawa HP ke sekolah dengan peraturan yang wajar. Demikianlah debat kita kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana anak-anak sudah menonton video tadi? Nah, dalam video tadi, Ibu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk berlatih mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, kalau kalian lupa, kalian bisa mengulang lagi materi yang Ibu sampaikan dan lebih baik kalian mencatatnya ya. Baik anak-anakku sekalian, Ibu sudah menuliskan beberapa pertanyaan mengenai video tadi. Nah, pertanyaannya sudah Ibu lampirkan dalam Google Classroom. Silahkan, jangan lupa dikumpulkan karena tentunya ini menjadi penilaian untuk kalian semua. Terima kasih semuanya anak-anakku. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.